Di kesunyian ruang operasi RS Medistra, mata pisau bedah itu tertahan tepat di atas dada Pram Aditama yang sekarat. Harsa Fauzi membungkuk, membisikkan kalimat yang jauh lebih tajam dari logam di tangannya. Jangan takut mati sekarang, ayah. Aku belum selesai menghancurkan duniamu. 24 jam sebelum pisau bedah itu menyentuh kulit Pram Aditama, kekacauan hebat melanda Menara Aditama Global Group di jantung SCBD Jakarta. Kabar mengenai kondisi kesehatan sang raja bisnis bocor ke publik. Penyakit jantung langka yang diderita Pram bukan lagi rahasia. Dan satu-satunya harapan bagi pria tua itu hanyalah keajaiban medis yang mustahil ditemukan di rumah sakit manapun di Jakarta. Elang Hutama, putra mahkota keluarga Aditama yang arogan, membanting laporan medis itu ke atas meja marmer dengan amarah yang tertahan. Tim dokter terbaik dari Singapura hingga Jerman menyerah. Namun mereka semua menyebut satu nama yang sama. Seorang ahli bedah saraf dan jantung jenius yang kini mengabdi di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran Surabaya. Harsa Fauzi, gumam Elang dengan nada jijik saat membaca berkas itu. Nama itu terasa seperti duri yang menusuk kembali ingatannya. Nama dari anak haram yang 20 tahun lalu diusir oleh ayahnya sendiri dalam keadaan terlantar, hanya karena dianggap sebagai noda bagi reputasi keluarga besar Aditama. Tanpa pilihan lain, Elang terpaksa menurunkan egonya. Dia terbang ke Surabaya, membawa rombongan mobil mewah yang kontras dengan debu jalanan di lokasi klinik tempat Harsa bekerja. Saat Elang melangkah masuk ke dalam klinik, dia menemukan sosok pria yang sangat berbeda dari anak kecil lemah yang dia ingat. Harsa Fauzi berdiri di sana, mengenakan jubah dokter putih bersih yang membalut tubuh tegapnya. Wajahnya setajam pahatan es, dengan tatapan mata yang begitu dingin hingga mampu membuat Elang bergidik. Tidak ada lagi sisa-sisa kemiskinan pada dirinya. Harsa kini memancarkan aura CEO dingin yang jauh lebih mengintimidasi daripada Elang sendiri. Harsa, ayah sedang sekarat. Hanya kau yang bisa melakukan operasi itu. Sebutkan hargamu, dan aku akan membayarnya 10 kali lipat. Ucap Elang dengan nada memerintah seolah-olah dia masih memegang kendali. Harsa tidak segera menjawab. Dia tetap tenang menyusun peralatan medisnya, seolah keberadaan kakak tirinya itu tidak lebih dari sekedar angin lalu. Keheningan yang mencekam itu berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Harsa menoleh sedikit. Memberikan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Harga? Kau pikir nyawa Pram Aditama bisa dibeli dengan uang recehmu? Suara Harsa terdengar rendah dan berwibawa, membuat Elang terdiam seketika. Aku tidak butuh hartamu, Elang. Aku sudah memiliki segalanya. Elang mengepalkan tangannya, menahan amarah yang meledak-ledak. Lalu apa maumu? Kau ingin melihatnya mati? Ingat, jika dia mati tanpa pewaris yang sah, seluruh kerajaan bisnis ini akan hancur. Mendengar kata hancur, kilatan aneh muncul di mata Harsa. Inilah momen yang dia tunggu-tunggu selama 2 dekade. Kenangan tentang ibunya yang menangis di bawah guyuran hujan saat diusir dari keluarga Aditama kembali terbayang. Saat itu, Harsa bersumpah tidak akan membiarkan ayahnya mati dengan mudah. Kematian terlalu sederhana sebagai sebuah hukuman. Aku akan datang ke Jakarta, ujar Harsa tiba-tiba, membuat Elang berhas nafas lega sesaat. Namun kalimat berikutnya membuat darah Elang membeku. Bukan karena aku ingin menyelamatkannya, tapi karena aku ingin memastikan bahwa dia tetap bernafas untuk menyaksikan setiap kepingan imperium yang dia banggakan, tepat di depan matanya. Tanpa menunggu balasan dari kakaknya, Harsa melangkah pergi meninggalkan Elang yang terpaku diam. Di dalam tas medisnya, Harsa sudah menyiapkan segala skenario. Kepulangannya ke Jakarta bukanlah sebuah misi penyelamatan, melainkan awal dari permainan catur yang mematikan. Dia akan kembali sebagai pahlawan di mata publik, namun menjadi iblis yang paling ditakuti di dalam kamar perawatan ayahnya sendiri. Kedatangan Harsa Fauzi ke Jakarta bukan disambut dengan pelukan hangat keluarga, melainkan dengan tatapan penuh ketakutan dan harapan yang memuakkan. Di dalam suite kepresidenan Rumah Sakit Medistra, aroma antiseptik bercampur dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Pram Aditama terbaring lemah,
mesin penunjang hidup berbunyi ritmis di sampingnya. Sementara Wulan Aditama, istri sah sang konglomerat, menatap Harsa dengan kebencian yang hampir tidak bisa ia sembunyikan. Harsa melangkah masuk dengan jas panjang hitam yang berkibar, memancarkan aura dominasi yang membuat para pengawal di depan pintu menunduk tanpa sadar. Dia tidak terlihat seperti seorang dokter yang datang untuk menyembuhkan, melainkan seperti malaikat maut yang datang untuk menagih janji. Operasi ini memiliki tingkat keberhasilan 0% jika bukan aku yang memegangnya, ucap Harsa datar, matanya menatap tajam ke arah Pram yang terengah-engah di balik masker oksigen. Tapi, aku tidak akan menyentuh pisau bedah itu sebelum permintaanku dipenuhi. Wulan Aditama maju selangkah, suaranya bergetar menahan amarah. Harta, kau ingin saham? Sebutkan saja berapa persen, Harsa. Jangan membuang waktu, nyawa suamiku taruhannya. Harsa terkekeh rendah, sebuah suara yang terdengar begitu dingin di ruangan yang sunyi itu. Saham, uang. Aku bisa membeli setengah dari aset Aditama Global dengan kantong pribadiku sendiri. Yang aku inginkan jauh lebih sederhana. Harsa kemudian menoleh ke arah sudut ruangan, ke arah seorang perawat muda yang berdiri mematung dengan catatan medis di tangannya. Namanya Fiona Suryanegara. Dia hanyalah perawat biasa, yatim piatu yang bekerja shift malam demi menyambung hidup. Namun di mata Harsa, Fiona adalah pion paling berharga yang pernah ia temukan. Aku ingin menikah, ujar Harsa singkat. Tangannya menunjuk tepat ke arah Fiona. Aku ingin Pram Aditama memberikan restu publik untuk pernikahanku dengan Fiona Suryanegara. Sekarang juga. Seluruh ruangan mendadak senyap. Elang Hutama yang berdiri di belakang ibunya hampir saja melompat karena terkejut. Kau gila? Menikah dengan seorang perawat rendahan? Untuk apa? Harsa tidak memedulikan Elang. Dia mendekati Fiona yang kini gemetar ketakutan. Dengan gerakan yang terlihat sangat protektif namun sebenarnya penuh intimidasi, Harsa menggandeng tangan Fiona. Dia tahu sesuatu yang tidak diketahui keluarga Aditama. Di balik wajah polos perawat ini, Fiona menyimpan flash disk berisi data pengguapan pajak bernilai triliunan rupiah yang dilakukan Pram Aditama 10 tahun lalu. Sebuah rahasia yang Fiona sendiri belum sadar betapa mematikannya benda itu. Ini syaratnya, restu publik, pernikahan mewah di hadapan seluruh rekan bisnis Aditama Global, dan pengakuan bahwa Fiona adalah menantu resmi keluarga ini. Pram Aditama dengan sisa-sisa kekuatannya mengangguk perlahan. Dia tidak punya pilihan. Kematian sudah mengintip di balik pintu, dan Harsa adalah satu-satunya orang yang bisa mengusirnya. Hanya dalam hitungan jam, berita itu meledak seperti bom di kawasan SCBD Jakarta. Harsa Fauzi, dokter jenius yang misterius, dikabarkan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang perawat sederhana. Publik Jakarta yang haus akan drama romantis langsung terpikat. Harsa memainkan perannya dengan sempurna. Dia bertindak sebagai CEO dingin yang berubah menjadi pria paling bucin dan protektif saat berada di depan kamera. Di sebuah butik mewah di kawasan Menteng, Harsa memakaikan kalung berlian ke leher Fiona yang masih bingung dengan situasi ini. Dari pantulan cermin, Harsa melihat wajah Fiona yang memerah. Jangan salah sangka, Fiona, bisik Harsa tepat di telinga gadis itu. Suaranya kini berubah menjadi bisikan iblis yang tajam. Aku tidak sedang menyelamatkanmu. Aku hanya sedang menempatkanmu di posisi paling berbahaya agar aku bisa menarik pelatuknya tepat di jantung keluarga ini. Fiona menatap mata Harsa melalui cermin, mencari sisa-sisa kehangatan yang tadi ia lihat di depan wartawan. Namun, yang ia temukan hanyalah kegelapan yang tak berdasar. "Kenapa aku, Dok?" tanya Fiona dengan suara lirih. Harsa tersenyum tipis, sebuah senyuman manipulatif yang sangat menawan. Karena kau adalah kunci kehancuran mereka, sayang, dan aku adalah pemegang kuncinya. Malam itu di bawah lampu kristal yang megah, Harsa memamerkan kemesraan palsunya dengan Fiona di hadapan jajaran petinggi perusahaan. Dia merangkul pinggang Fiona dengan erat, seolah-olah dia adalah harta yang paling berharga. Namun, setiap kali matanya melirik ke arah Pram Aditama yang duduk di kursi roda dengan kondisi lemah, Harsa mengirimkan pesan tanpa suara. "Nikmatilah pernikahan ini, Ayah, karena ini adalah upacara pemakaman bagi kerajaan bisnismu yang akan aku mulai besok pagi di ruang operasi." Permainan catur ini baru saja dimulai.
Harsa telah mendapatkan restu, dia telah mendapatkan akses ke dalam jantung Aditama Global, dan yang terpenting, dia telah memiliki Fiona sebagai perisai sekaligus senjatanya. Besok, saat pisau bedah menyentuh dada Pram, Harsa tidak hanya akan membedah jantung ayahnya, tetapi juga akan membedah seluruh borok kekuasaan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat. Dia akan memastikan Pram tetap hidup, cukup lama untuk melihat dunianya terbakar habis tanpa sisa. Lampu merah di atas pintu ruang operasi RS Medistra akhirnya padam, menandakan prosedur panjang yang menegangkan itu telah usai. Di dalam sana, Harsa Fauzi melepas masker bedahnya dengan perlahan. Ia menatap tubuh Pram Aditama yang masih terbaring kaku di meja operasi. Secara medis, operasi jantung itu sukses besar. Detak jantung Pram kini stabil, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Harsa tahu ada sesuatu yang tidak akan pernah tercatat dalam laporan medis resmi rumah sakit ini. Dengan gerakan tenang, Harsa mendekatkan wajahnya ke telinga Pram yang masih dalam pengaruh sisa anestesi. Ia membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh pria tua itu jika jiwanya sudah kembali nanti. Selamat datang di penjara barumu, Ayah. Kau akan hidup lama, sangat lama, untuk melihat bagaimana aku membakar semua yang kau cintai. Beberapa jam kemudian, kabar keberhasilan operasi itu disambut isak tangis palsu Wulan Aditama dan helayan napas lega Elang Hutama. Bagi mereka, kembalinya detak jantung Pram adalah kembalinya aliran dana dan kekuasaan. Namun, saat Pram akhirnya membuka mata di suite perawatan mewah mereka di Menteng, kenyataan pahit mulai terungkap. Pram Aditama bisa melihat segalanya. Ia bisa mendengar setiap bisikan di ruangan itu. Ia bahkan bisa merasakan hembusan angin dari pendingin ruangan yang menyentuh kulitnya. Namun, dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Lidahnya keluh, matanya hanya bisa menatap lurus ke depan tanpa bisa berkedip sesuai keinginannya. Harsa telah melakukan prosedur saraf tambahan yang sangat halus, sebuah karya seni medis yang membuat Pram terjebak dalam tubuhnya sendiri. Kondisi locked-in syndrome yang sempurna. Harsa melangkah masuk ke kamar perawatan dengan menggandeng tangan Fiona. Di depan keluarga Aditama, Harsa memainkan perannya sebagai putra yang berbakti, sekaligus pria yang sedang dimabuk cinta. Ia memperbaiki selimut Pram dengan sangat lembut, seolah-olah dia benar-benar peduli. Dokter bilang, ayah butuh suasana rumah yang akrab untuk pemulihan. Jadi, aku memutuskan kita semua akan tinggal di sini, di rumah Menteng ini. Ujar Harsa dengan suara bariton yang menenangkan. Namun bagi Pram, suara itu terdengar seperti lonceng kematian. Wulan Aditama mendengus. Matanya menatap tajam ke arah Fiona yang tampak canggung berdiri di samping Harsa. Tinggal di sini, bersama perawat rendahan ini. Harsa, jangan keterlaluan. Dia tidak pantas berada di bawah atap yang sama dengan keluarga Aditama. Sebelum Fiona sempat menunduk karena malu, Harsa menarik pinggang gadis itu dengan protektif. Ia menatap ibu tirinya dengan kilatan mata yang membuat Wulan terdiam seketika. Fiona adalah calon istriku, Nyonya Wulan. Dia bukan hanya perawat, dia adalah nyonya di rumah ini mulai sekarang. Jika ada yang merasa keberatan, silakan angkat kaki dari properti yang sebentar lagi akan berpindah tangan atas namaku. Harsa kemudian menoleh ke arah Pram yang terbaring kaku. Ia bisa melihat ketakutan yang luar biasa di bola mata ayahnya yang bergetar hebat. Harsa tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat begitu manis bagi orang luar, namun terasa begitu kejam bagi Pram. Lihat ayah, istri dan anak kebanggaanmu bahkan tidak peduli apakah kau bisa bicara atau tidak. Mereka hanya peduli pada siapa yang akan memegang kunci brankasmu. Bisik Harsa sambil mengusap kening Pram dengan sapu tangan. Drama di rumah mewah itu pun dimulai. Di meja makan yang megah, Elang dan Wulan mulai berdebat secara terbuka tentang pembagian saham dan proyek pembangunan di Kalimantan. Seolah-olah Pram sudah menjadi mayat di kamar sebelah. Mereka saling berteriak, saling mengancam, dan mulai mencari dukungan dari dewan direksi secara diam-diam. Pram dipaksa menjadi penonton bisu. Setiap hari, Harsa sengaja membiarkan pintu kamar Pram terbuka lebar, agar ayahnya bisa mendengar setiap pertengkaran kasar antara Elang dan Wulan. Harsa ingin Pram merasakan sakitnya dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia puja, sama seperti rasa sakit ibu Harsa saat diusir dulu. Di sela-sela kekacauan itu, Harsa terus menunjukkan kemesraan yang manipulatif.
Kepada Fiona, Harsa mengajak Fiona berdansa di ruang tengah yang luas, tepat di bawah foto besar Pram Aditama yang masih gagah. Harsa mencium tangan Fiona dengan lembut, namun matanya tetap melirik ke arah kamar Pram, memastikan sang ayah melihat bagaimana seorang perawat rendahan kini bertahta di istananya. Fiona yang polos mulai merasa ada yang tidak beres. Ia merasa tatapan Harsa padanya bukan sekedar cinta, melainkan seperti pemburu yang sedang memamerkan hasil tangkapannya. "Dokter Harsa, kenapa Anda melakukan ini semua di depan Tuan Pram? Bukankah dia sedang sakit?" tanya Fiona lirih saat mereka hanya berdua di balkon. Harsa membelai rambut Fiona, memberikan tatapan CEO dingin yang perlahan melunak, namun tetap menyimpan rahasia gelap. "Sakit adalah hukuman yang terlalu ringan bagi seseorang yang pernah menghancurkan hidup orang lain, Fiona. Aku hanya sedang memberinya kursi barisan terdepan untuk menonton sebuah pertunjukan. Pertunjukan tentang bagaimana sebuah kekaisaran runtuh dari dalam." Fiona terdiam. Ia merasa terjebak dalam pusaran dendam yang sangat dalam. Ia ingin lari, namun genggaman tangan Harsa begitu erat dan hangat, membuatnya sulit untuk melepaskan diri. Sementara itu, di dalam kamar yang sunyi, air mata Pram Aditama jatuh setetes demi setetes. Ia ingin berteriak, ia ingin mengusir mereka semua. Namun ia hanya bisa diam beku, dipaksa menyaksikan kehancurannya sendiri di tangan anak yang pernah ia buang ke jalanan. Lampu kristal raksasa di ballroom Ritz-Carlton Mega Kuningan berpijar mewah, memantulkan cahaya pada deretan gaun desainer dan setelan jas mahal para petinggi bisnis Jakarta. Malam itu seharusnya menjadi pesta perayaan atas keajaiban pulihnya Pram Aditama. Namun bagi Harsa Fauzi, ini adalah panggung sandiwara yang ia sutradarai dengan sempurna. Harsa melangkah masuk ke ruangan itu dengan karisma yang mampu menghentikan nafas siapapun yang melihatnya. Mengenakan tuksido hitam pekat yang dijahit khusus, ia menggandeng Fiona Suryanegara dengan sikap yang begitu protektif. Fiona, yang mengenakan gaun satin berwarna champagne, tampak seperti permata yang tak sengaja ditembukan di tumpukan kerikil. Wajahnya yang polos dan riasan minimalis justru membuatnya menonjol di antara wanita-wanita sosialita yang penuh dengan kepalsuan. "Jangan menunduk, Fiona. Malam ini, kau adalah wanita paling berkuasa di ruangan ini," bisik Harsa tepat di telinga Fiona sambil merapatkan pelukannya di pinggang gadis itu. Sentuhan Harsa membuat jantung Fiona berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah getaran ini muncul karena rasa takut atau karena pesona pria di sampingnya yang begitu sulit ditebak. Fiona hanya bisa mengangguk pelan, mencoba mengikuti langkah tegap Harsa menuju meja utama keluarga Aditama. Di sana, Wulan Aditama berdiri dengan gelas sampahnya di tangannya, matanya menyala penuh kebencian. Melihat kemesraan Harsa dan Fiona, harga diri Wulan serasa diinjak-injak. Baginya, kehadiran perawat itu di pesta resmi keluarga adalah sebuah penghinaan besar. "Berani juga kau?" tanya Wulan dengan nada meremehkan. Matanya memindai Fiona dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kau pikir gaun mahal bisa menutupi bau rumah sakit dari tubuhnya?" Harsa tidak membalas dengan amarah. Ia justru menarik Fiona lebih dekat, mencium pelipis gadis itu dengan lembut di depan semua orang. Sebuah tindakan yang sangat tidak biasa bagi seorang dokter yang dikenal sedingin es. "Nyonya Wulan, kecantikan Fiona tidak butuh pengakuan dari orang yang hatinya sudah busuk oleh ambisi," jawab Harsa dengan nada tenang namun mematikan. "Fiona adalah satu-satunya alasan mengapa ayahku masih bernafas. Jadi saya sarankan Anda menjaga lidah Anda jika masih ingin menikmati fasilitas keluarga ini." Wulan tercekak, wajahnya memerah karena malu dan geram. Sementara itu, Elang Hutama tampak tidak peduli dengan drama tersebut. Ia sibuk di sudut ruangan dengan ponselnya, berulang kali menghubungi relasi politiknya. Malam ini adalah batas akhir penyerahan dokumen tender untuk proyek infrastruktur raksasa di Kalimantan. Jika Elang berhasil memenangkan proyek ini, posisinya sebagai pewaris utama Aditama Global akan aman, dan ia tidak perlu lagi takut pada ancaman Harsa. Melihat kegelisahan Elang, sebuah senyum tipis yang penuh arti muncul di bibir Harsa. Ia kemudian mengajak Fiona ke tengah lantai dansa, tepat saat musik orkestra mulai memainkan melodi yang melankolis. Di bawah sorotan lampu, Harsa menatap mata Fiona dengan intensitas yang seolah mampu menembus jiwa.
Bagi para tamu undangan, mereka terlihat seperti pasangan CEO dan gadis biasa yang sedang dimadu kasih. Harsa memutar tubuh Fiona, tangannya membelai punggung gadis itu dengan gerakan yang sangat romantis. Namun pikirannya berada di tempat lain. Sambil berdansa, tangan kiri Harsa yang berada di balik punggung Fiona bergerak lincah menyentuh layar jam tangan pintarnya. Dengan beberapa ketukan rahasia, ia mengirimkan file enkripsi yang telah ia siapkan selama berbulan-bulan ke server Kementerian Pusat. File itu berisi bukti manipulasi data AMDL dan laporan keuangan fiktif yang baru saja dimasukkan oleh tim Elang beberapa menit lalu. "Dokter, kenapa Anda menatapku seperti itu?" tanya Fiona lirih, wajahnya memerah karena jarak mereka yang begitu dekat. Harsa mendekatkan wajahnya, membiarkan napasnya menyentuh kulit leher Fiona. Karena aku ingin semua orang melihat betapa aku sangat memuja milikku sendiri. Dan aku ingin kakakku tahu bahwa saat dia sedang bermimpi tentang masa depan, aku baru saja mengubur mimpinya di bawah tanah. Fiona tidak mengerti apa maksud Harsa, namun ia merasakan genggaman tangan Harsa mengeras sejenak. Di sudut ruangan, Elang tiba-tiba terlihat pucat pasi. Ia menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Notifikasi baru saja masuk. Proposal tender Aditama Global Group ditolak secara permanen karena terdeteksi adanya kecurangan sistemik. Elang hampir terjatuh. Dunianya serasa runtuh dalam sekejap. Kehancuran finansial yang ia takutkan baru saja dimulai. Dan itu terjadi di tengah pesta yang seharusnya merayakan kekuasaan mereka. Harsa menghentikan dansanya tepat saat musik berakhir. Ia memberikan hormat kecil kepada para tamu dengan senyum kemenangan yang tersirat. Ia tahu, di rumah Menteng, ayahnya yang lumpuh mungkin sedang menonton siaran langsung pesta ini melalui layar monitor di kamarnya. Harsa ingin Pram Aditama melihat dengan jelas bagaimana anak yang dulu ia buang, kini sedang berdansa di atas reruntuhan kerajaan bisnisnya, sambil memeluk satu-satunya orang yang memegang kunci rahasia terakhir keluarga Aditama. Kemesraan malam itu bukanlah tanda cinta, melainkan sebuah segel kematian bagi siapapun yang berani melawan Harsa Fauzi. Permainan baru saja naik ke level yang lebih kejam. Keheningan di rumah mewah kawasan Menteng itu terasa begitu mencekam setelah kegagalan tender besar di Kalimantan. Di dalam kamar perawatan yang dipenuhi peralatan medis canggih, Pram Aditama hanya bisa menatap langit-langit dengan mata yang bergetar. Ia mendengar langkah kaki yang terburu-buru mendekat, namun ia tak mampu menoleh. Pintu terbuka dengan kasar. Wulan Aditama melangkah masuk dengan wajah yang tidak lagi menampakkan keanggunan seorang nyonya besar. Riasannya sedikit luntur, dan matanya memancarkan keputusasaan yang murni. Di tangannya, ia menggenggam sebuah botol kecil berisi cairan bening yang ia dapatkan dari pasar gelap. Wulan berdiri di samping tempat tidur Pram, menatap suaminya dengan tatapan benci yang mendalam. Ia tahu, jika Harsa terus memegang kendali, ia dan Elang akan didepak keluar tanpa membawa sepeser pun harta. Satu-satunya jalan adalah memastikan Pram meninggal malam ini juga, sebelum dokumen pengalihan aset yang direncanakan Harsa sempat ditandatangani secara sah oleh pengadilan. "Kau lihat apa yang anak harammu itu lakukan, Pram," desis Wulan dengan suara parau. "Dia menghancurkan Elang, dia menghancurkan masa depan kita. Aku tidak akan membiarkan anak pembantu itu mengambil segalanya. Jika kau harus mati, maka matilah sekarang, saat surat wasiat lama masih berlaku." Dengan tangan gemetar, Wulan mulai memasukkan cairan racun itu ke dalam kantong infus yang mengalir menuju pembuluh darah Pram. Pram hanya bisa mengeluarkan erangan tertahan dari tenggorokannya. Matanya membelalak lebar, memohon nyawa pada wanita yang telah mendampinginya selama puluhan tahun. Namun, hati Wulan sudah membatu. Tepat saat tetesan racun pertama itu hampir mencapai selang infus, pintu kamar terbuka perlahan. Fiona Suryanegara berdiri di sana, membawa nampan berisi obat-obatan rutin. Langkahnya terhenti seketika saat melihat apa yang sedang dilakukan oleh Wulan. "Nyonya Wulan, apa yang Anda lakukan?" tanya Fiona dengan suara bergetar karena takut. Wulan tersencak kaget hingga botol kecil di tangannya terjatuh ke lantai. Ia segera mengubah ekspresi wajahnya, mencoba bersikap tenang meski jantungnya berdegup kencang. "Fiona, kenapa kau masuk tanpa mengetuk?" Aku hanya sedang memeriksa infusnya. Sepertinya ada yang tersumbat." Fiona melangkah maju. Matanya tertuju pada botol kecil yang menggelinding di dekat kaki Wulan.
Sebagai perawat berpengalaman, ia tahu aroma kimia yang tajam itu bukan berasal dari obat rumah sakit Medistra. Itu bukan obat dari apotek RS Medistra, Nyonya. Apa yang Anda masukkan ke dalam infus Tuan Pram? Jangan lancang, perawat rendahan, bentak Wulan, mencoba mengintimidasi Fiona dengan kekuasaannya. Kau pikir kau siapa? Kau hanya pion yang dibawa Harsa untuk mempermalukan keluarga ini. Keluar sekarang juga. Namun, sebelum Fiona sempat menjawab, suara tepuk tangan yang lambat terdengar dari arah pintu. Harsa Fauzi bersandar di bingkai pintu dengan tangan bersedekap, wajahnya menampilkan senyum yang paling mengerikan yang pernah dilihat Wulan. Adegan yang sangat menyentuh Nyonya Wulan. Ucap Harsa dengan nada dingin yang menusuk tulang. Upaya pembunuhan berencana di tengah malam, sangat sesuai dengan reputasi keluarga Aditama yang penuh dengan pengkhianatan. Harsa melangkah masuk, setiap derap sepatunya terdengar seperti lonceng kematian di telinga Wulan. Ia langsung menarik Fiona ke belakang tubuhnya dengan gerakan protektif yang tegas. Tatapannya kemudian beralih ke arah kamera kecil yang tersembunyi di balik hiasan dinding, sebuah detail yang tidak pernah disadari oleh siapapun. Kau pikir aku akan meninggalkan ayahku tanpa pengawasan? Harsa terkekeh rendah sambil mengambil botol racun di lantai menggunakan sapu tangan. Aku sudah memprediksi bahwa kau akan melakukan tindakan bodoh ini saat kau terpojok. Wulan mulai pucat pasi. Crying. Desperate. Harsa, ini tidak seperti yang kau lihat. Aku hanya... Sudah terlambat untuk berbohong. Potong Harsa tajam. Tahukah kau siapa yang sedang menonton siaran langsung dari kamera di kamar ini? Di ruang pertemuan lantai bawah, para investor dari Jerman dan Singapura yang baru saja mendarat untuk membicarakan penyelamatan saham Aditama Global sedang menyaksikan kegilaanmu. Wulan lemas. Lututnya seakan tak sanggup lagi menopang berat tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai, menyadari bahwa karir sosial dan reputasi keluarga yang ia jaga selama ini telah hancur dalam satu malam. Di lantai bawah, keributan mulai pecah. Para investor asing itu merasa jijik dan tertipu setelah melihat bagaimana istri dari pimpinan perusahaan mencoba membunuh suaminya sendiri demi harta. Mereka menarik diri dari semua pembicaraan investasi, memicu efek domino yang akan membuat saham Aditama Global terjun bebas ke titik terendah esok pagi. Harsa berjongkok di depan Wulan, menatap ibu tirinya itu dengan tatapan penuh kemenangan. Besok pagi, berita ini akan menjadi tajuk utama di seluruh media nasional. Nyonya besar Aditama ditangkap karena percobaan pembunuhan. Elang akan kehilangan hak suaranya, dan kau, Whisper, kau akan membusuk di penjara. Harsa kemudian menoleh ke arah Fiona yang masih tampak syok. Ia meraih tangan Fiona, menggenggamnya erat, seolah memberikan kekuatan. Namun tatapannya mendadak kembali tajam saat terpaku pada Pram yang masih terbaring kaku. Whisper, kau lihat ayah, inilah keluarga yang kau bela habis-habisan sampai kau tega membuangku dan ibuku. Bisik Harsa tepat di depan wajah Pram. Mereka bahkan tidak sabar ingin melihatmu masuk ke dalam liang lahat. Tapi jangan khawatir, aku akan tetap menjagamu tetap hidup. Aku ingin kau merasakan setiap detik penderitaan saat melihat kerajaan bisnismu ini runtuh dan berubah menjadi debu di tanganku. Fiona menatap Harsa dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terlindungi oleh sikap Harsa yang begitu dominan, namun di sisi lain, ia menyadari bahwa ia hanyalah saksi sekaligus alat dalam skenario balas dendam yang sangat gelap ini. Malam itu, saat sirine polisi mulai terdengar mendekati gerbang rumah Menteng, Harsa berdiri di balkon sambil memeluk Fiona dari belakang. Ia menunjukkan kemesraan yang tampak begitu manis bagi siapapun yang melihat dari kejauhan. Namun bagi Harsa, pelukan itu adalah simbol kemenangan. Ia telah berhasil memicu api internal yang akan membakar seluruh dinasti Aditama. Dan ia akan memastikan tidak ada satu orang pun yang selamat dari kobaran api tersebut. Matahari pagi yang menyinari kawasan Menteng hari itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya.
Berita penangkapan Wulan Aditama atas percobaan pembunuhan suaminya sendiri telah meledak di seluruh kanal berita nasional. Namun bagi Harsa Fauzi, itu hanyalah hidangan pembuka. Di ruang makan kediaman Aditama yang megah, Harsa duduk dengan tenang menyesap kopi hitamnya. Sementara di sampingnya, Fiona tampak gemetar memegang koran pagi. "Dokter, apakah ini tidak terlalu jauh?" tanya Fiona dengan suara lirih. "Nyonya Wulan sudah ditangkap. Bukankah itu sudah cukup?" Harsa meletakkan cangkir porselennya tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Ia menatap Fiona dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan CEO dingin yang seolah mampu menelanjangi rahasia terdalam seseorang, namun sekaligus menyimpan kehangatan manipulatif yang membuat Fiona sulit berpaling. Harsa meraih tangan Fiona, mengusap punggung tangannya dengan ibu jari secara perlahan. "Dunia ini tidak hanya tentang hitam dan putih, Fiona. Terkadang, untuk membersihkan sebuah taman, kau harus mencabut akarnya hingga tidak ada lagi parasit yang bisa tumbuh. Dan akar busuk itu bernama Aditama Global Group," jawab Harsa dengan nada yang sangat tenang, namun syarat akan ancaman. Di tempat lain, tepatnya di lantai eksekutif Menara Aditama di kawasan SCBD, Elang Hutama sedang mengamuk. Ia melempar semua berkas di atas mejanya hingga berserakan. Kekalahan tender di Kalimantan adalah luka besar, namun apa yang sedang ia hadapi sekarang adalah hukuman mati bagi karirnya. Tiba-tiba, seluruh layar televisi di ruang kerja Elang dan juga layar monitor di Bursa Efek Indonesia berubah menampilkan siaran berita darurat. Seorang jurnalis investigasi ternama baru saja merilis dokumen rahasia dan rekaman video drone yang menunjukkan pembuangan limbah kimia beracun secara ilegal di hutan Kalimantan. Dan di sana, terpampang jelas logo perusahaan kontraktor milik Elang Hutama yang berafiliasi langsung dengan Aditama Global Group. Wajah Elang mendadak pucat pasi. Ia jatuh terduduk di kursi kebesarannya. Ia tahu benar bahwa data itu seharusnya terkunci rapat di brankas digitalnya yang paling aman. Namun, ia tidak menyadari bahwa Harsa Fauzi telah menanamkan worm dalam sistem mereka sejak hari pertama ia menginjakkan kaki di Jakarta. Hanya dalam hitungan menit, kepanikan massal melanda lantai bursa. Para investor yang sudah mulai ragu sejak skandal Wulan Aditama semalam, kini benar-benar menarik seluruh modal mereka. Grafik saham Aditama Global Group yang biasanya kokoh, kini meluncur tajam ke bawah, seperti pisau yang jatuh. Merah, semuanya berubah menjadi warna merah yang mengerikan. Harsa mengajak Fiona masuk ke kamar perawatan Pram Aditama. Ia menyalakan televisi besar di depan tempat tidur ayahnya, memastikan Pram melihat setiap detik kehancurannya. Di layar, terlihat para demonstran mulai mengepung Menara Aditama, menuntut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang telah menewaskan ribuan ekosistem di Kalimantan. "Lihat itu, ayah," bisik Harsa sambil berdiri di belakang kursi roda Pram. Tangannya masih setia menggandeng Fiona, seolah-olah mereka adalah pasangan yang sedang menonton film romantis. "Kekayaan yang kau bangun di atas penderitaan orang lain kini kembali untuk menelanmu bulat-bulat. Elang, anak emasmu itu, sebentar lagi akan menjadi buronan paling dicari di negeri ini." Pram Aditama hanya bisa mengeluarkan suara parau yang tak jelas. Matanya berair, menatap layar yang menampilkan nilai saham perusahaannya yang kini hampir menyentuh angka 0. Ia ingin berteriak, ingin memaki, namun tubuhnya tetap kaku tak berdaya. Fiona yang melihat pemandangan itu merasa dadanya sesak. Ia melihat Harsa yang begitu protektif padanya, namun ia juga melihat seorang monster yang sedang merayakan kehancuran keluarganya sendiri. "Harsa, apakah kau melakukan ini semua untukku?" tanya Fiona dengan ragu, mencoba mencari sedikit saja ketulusan di mata pria itu. Harsa memutar tubuh Fiona, menarik pinggangnya hingga jarak di antara mereka hilang. Di depan ayahnya yang sedang sekarat secara mental, Harsa mencium kening Fiona dengan lembut, sebuah gerakan yang sangat manis namun terasa sangat mematikan. "Aku melakukannya untuk kita, Fiona, agar tidak ada lagi orang yang bisa meremehkanmu dan agar dunia tahu bahwa apa yang pernah mereka buang kini kembali sebagai tuan atas hidup mereka," ucap Harsa dengan suara bariton yang menghipnotis. Sore itu, Menara Aditama resmi disegel oleh pihak berwenang. Garis polisi melintang di pintu masuk gedung yang dulu menjadi simbol kekuasaan di Jakarta.
Kerajaan bisnis yang dibangun selama puluhan tahun runtuh total dalam waktu kurang dari 24 jam. Elang Hutama terlihat diseret keluar oleh petugas kepolisian dengan tangan terborgol di bawah kilatan lampu flash para wartawan. Harsa berdiri di balkon rumah Menteng, menatap langit Jakarta yang mulai menggelap. Di tangannya, ia memegang sebuah dokumen likuidasi aset. Ia telah memenangkan segalanya. Namun saat ia melirik ke arah Fiona yang sedang melamun di ujung balkon, ada sebuah kilatan di matanya yang menunjukkan bahwa permainan ini belum benar-benar berakhir. Ia masih memiliki satu kartu terakhir yang akan membuat siapapun yang tersisa di keluarga Aditama merangkak di bawah kakinya. Imperium itu sudah runtuh. Dan dari abunya, Harsa akan membangun dunianya sendiri dengan Fiona sebagai ratu yang ia sangkar dalam kemewahan yang berdarah. Di balik tirai sutra yang menghiasi jendela besar apartemen Gria Tawang miliknya, Harsa Fauzi berdiri menatap lampu-lampu Jakarta yang tampak seperti tumpukan permata tak berharga. Di tangannya, ia memutar-mutar sebuah map coklat tua yang sudah kusam dimakan usia. Pintu di belakangnya terbuka perlahan. Fiona melangkah masuk dengan napas yang memburu, wajahnya pucat pasih, dan di tangannya ia menggenggam sebuah tablet yang menampilkan data rahasia yang tak sengaja ia temukan di ruang kerja Harsa. "Kenapa namaku ada di dalam daftar aset yang harus kau amankan, Dr. Harsa?" Suara Fiona bergetar, menuntut penjelasan yang selama ini tersembunyi di balik perlakuan manis pria itu. "Dan kenapa foto ayahku? Foto almarhum ayahku ada di dalam berkas penghancuran keluarga Aditama." Harsa tidak berbalik, ia hanya menghembuskan napas panjang. Sebuah suara yang terdengar seperti angin dingin di tengah malam. "Kau sangat cerdas, Fiona. Jauh lebih cerdas dari yang aku perkirakan untuk seorang perawat dari puskesmas kecil." Harsa membalikkan tubuhnya, menatap Fiona dengan mata elangnya yang tajam. Ia melangkah mendekat, mengabaikan jarak yang sengaja Fiona buat karena rasa takut. Harsa menarik lembut dagu gadis itu, memaksanya untuk menatap langsung ke dalam kegelapan matanya. "Kau pikir kenapa aku memilihmu dari ribuan perawat di Jakarta untuk merawat ayahku? Kau pikir pernikahan kontrak ini benar-benar karena aku butuh sandiwara untuk publik?" Harsa terkekeh rendah, suara yang mengirimkan getaran mengerikan ke tulang belakang Fiona. "Aku melakukannya untuk kita, Fiona, karena kau adalah satu-satunya orang yang memiliki hak paling sah untuk melihat Pram Aditama membusuk di neraka buatanku." Fiona tertegun, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Apa maksudmu?" Harsa melepaskan cengkramannya dan melemparkan mop coklat itu ke meja. Buka halaman 10. "Lihat bagaimana Pram Aditama mencuri seluruh paten obat-obatan milik ayahmu 20 tahun lalu. Lihat bagaimana dia memfitnah ayahmu melakukan malpraktik hingga pria itu mengakhiri hidupnya sendiri karena malu dan jatuh miskin. Ayahmu bukan gagal, Fiona. Ayahmu dihancurkan secara sistematis agar Aditama Global bisa berdiri di atas tumpukan mayat keluargamu." Dunia seakan berputar di mata Fiona. Ia jatuh terduduk di lantai, tangannya gemetar saat membaca baris demi baris dokumen yang membuktikan kekejaman pria yang selama ini ia rawat dengan penuh dedikasi. Pram Aditama, sosok yang ia pikir hanyalah pria tua yang malang, ternyata adalah monster yang merenggut kebahagiaan masa kecilnya. "Kau memanfaatkanku. Kau menjadikanku pion hanya untuk membalaskan dendammu sendiri?" tanya Fiona dengan suara serak, merasa dikhianati oleh pria yang mulai ia cintai. Harsa berjongkok di depan Fiona, menyeka air mata gadis itu dengan ibu jarinya secara posesif. "Aku memanfaatkanmu? Mungkin. Tapi aku juga memberimu kekuatan untuk membalas dendam yang bahkan tidak pernah kau tahu kau miliki. Kau bukan pion, Fiona. Kau adalah kartu as yang aku simpan untuk memberikan pukulan terakhir pada Pram." Harsa menarik sebuah kursi roda dari sudut ruangan yang gelap. Di sana, Pram Aditama duduk terkaku, matanya melotot ketakutan mendengar setiap kata yang terucap. "Sekarang, pilihan ada di tanganmu," bisik Harsa di telinga Fiona sambil menyodorkan sebuah jarum suntik berisi cairan bening. "Ini adalah dosis terakhir yang akan memastikan Pram tetap sadar sepenuhnya, merasakan setiap inci rasa sakitnya sementara dia melihat aset terakhirnya disita oleh bank besok pagi. Kau bisa pergi sekarang dan membenciku selamanya. Atau kau bisa berdiri di sampingku dan melihat bagaimana kita mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik ayahmu."
Fiona menatap jarum suntik itu, lalu beralih menatap wajah Pram yang penuh dengan dosa masa lalu. Kilasan ingatan tentang ibunya yang menangis setiap malam dan ayahnya yang meninggal dalam kesunyian mulai membakar hatinya. Rasa sakit itu kini berubah menjadi api amarah yang murni. Perlahan, Fiona bangkit berdiri. Ia menghapus air matanya dan menatap Harsa dengan sorot mata yang tak lagi polos. Ada kegelapan baru yang terpancar di sana. Sebuah kegelapan yang sangat disukai oleh Harsa. "Aku tidak butuh jarum suntik ini, dokter," ucap Fiona dengan nada dingin yang meniru gaya Harsa. "Aku ingin dia tetap hidup lebih lama lagi. Aku ingin dia melihatku menandatangani surat pengalihan seluruh aset yayasannya ke atas namaku. Aku ingin dia tahu bahwa anak dari pria yang dia hancurkan kini adalah pemilik baru dari semua yang dia banggakan." Harsa menyengger biris lebar. Sebuah senyuman kemenangan yang begitu tulus sekaligus mengerikan. Ia merangkul bahu Fiona, menarik gadis itu ke dalam pelukannya yang protektif. "Selamat datang di pihakku, Fiona. Malam ini kita bukan lagi dokter dan perawat. Kita adalah eksekutor bagi imperium yang sudah lama seharusnya runtuh." Di depan mereka, Pram Aditama hanya bisa menangis tanpa suara. Air matanya mengalir deras, namun tak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa kasihan. Harsa dan Fiona berdiri berdampingan. Dua jiwa yang terluka kini bersatu untuk memberikan tontonan kehancuran yang paling indah bagi sang penguasa yang kini tak berdaya. Permainan besar ini akhirnya memiliki dua pemenang dan mereka siap untuk menghancurkan apapun yang tersisa dari nama besar Aditama. Angin di puncak menara Aditama berhembus begitu kencang. Seolah-olah alam pun tahu bahwa hari ini adalah akhir dari sebuah dinasti yang telah berdiri selama puluhan tahun. Di balkon lantai teratas yang menghadap langsung ke arah jantung SCBD, Harsa Fauzi berdiri dengan tenang. Di depannya, Pram Aditama duduk di kursi roda, tubuhnya kaku dan matanya hanya bisa menatap nanar ke arah kerumunan kecil di bawah sana. Para kurator dan petugas pengadilan yang sedang memasang sigil penyitaan di lobi gedung kebanggaannya. Harsa melangkah maju, tangannya dengan santai merapikan kerah jas Pram yang sedikit berantakan. Sebuah gestur yang tampak perhatian bagi siapapun yang melihat dari jauh, namun sebenarnya adalah sebuah tekanan yang menghimpit. Harsa kemudian menoleh ke arah Fiona yang berdiri di sampingnya. Gadis itu tidak lagi tampak seperti perawat sederhana yang ketakutan. Kini ia mengenakan gaun hitam yang elegan dengan tatapan sedingin es yang ditujukan langsung kepada pria tua yang telah menghancurkan hidup ayahnya. Harsa merangkul pinggang Fiona secara posesif, menariknya mendekat hingga bahu mereka bersentuhan. Di bawah sana, sirine polisi terdengar melengking memecah keheningan. Sebuah mobil tahanan baru saja berhenti tepat di depan pintu utama. Elang Hutama, sang pangeran mahkota Aditama yang dulu begitu angkuh, kini diseret keluar dengan tangan terbonggol dan kepala tertunduk, dikerumuni oleh kilatan lampu kamera wartawan yang seolah tidak memberinya ruang untuk bernafas. Harsa membungkuk, mendekatkan bibirnya tepat di telinga Pram yang kini gemetar hebat. Suara Harsa terdengar begitu rendah, hampir menyerupai bisikan setan yang paling manis. "Lihatlah ke bawah, ayah. Lihat putra kesayanganmu yang kau bangga-banggakan itu. Hari ini dia kehilangan segalanya, gelarnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Dan kau tahu apa yang paling menyakitkan? Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeriji besi atas semua kejahatan yang sebenarnya kau ajarkan padanya." Pram mencoba mengeluarkan suara, namun hanya erangan parau yang keluar dari tenggorokannya. Air mata kemarahan dan penyesalan mengalir di pipinya yang keriput. Namun Harsa belum selesai. Ia mengeluarkan sebuah dokumen terakhir dari saku jasnya. Surat likuidasi aset yang telah ditandatangani secara sah. "Kau pasti berpikir bahwa setelah gedung ini disita, hartamu akan tetap ada untuk membayar pengacara elang, bukan? Sayangnya kau salah besar. Semalam aku telah memindahkan seluruh sisa kekayaan Aditama Global Group ke sebuah yayasan kemanusiaan. Tebak, siapa nama yayasan itu? Yayasan Sekarwangi.
nama ibuku, wanita yang dulu kau buang seperti sampah di jalanan Surabaya. Harsa terkekeh rendah, sebuah suara yang terdengar sangat memuaskan di tengah kehancuran ini. Ia kemudian melirik Fiona, memberinya isyarat untuk memberikan pukulan terakhir. Fiona melangkah maju, menyejajarkan wajahnya dengan Pram. Ia tidak lagi melihat Pram sebagai pasien, melainkan sebagai musuh yang harus ia saksikan kejatuhannya. "Tuan Pram, terima kasih karena telah membiarkan aku merawatmu selama ini," ucap Fiona dengan nada datar namun cagas. "Berkat perawatan medis yang diberikan Dr. Harsa, kau akan tetap hidup dalam keadaan seperti ini untuk waktu yang sangat lama. Kau akan tetap sadar, kau akan tetap melihat, dan kau akan tetap mendengar bagaimana nama Aditama perlahan-lahan dihapus dari sejarah bisnis negeri ini. Ini adalah hadiah dariku dan ayahku." Mata Pram membelongak lebar. Ia menyadari bahwa kelumpuhan ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan medis, melainkan penjara tak kasat mata yang diciptakan oleh anak kandungnya sendiri. Ia dipaksa menjadi penonton abadi atas runtuhnya imperium yang ia bangun dengan darah dan air mata orang lain. Harsa memutar kursi roda Pram agar menghadap ke arah matahari terbenam, seolah-olah sedang menunjukkan akhir dari sebuah era. Ia kemudian memeluk Fiona dari belakang, menumpukan dagunya di bahu gadis itu sambil menatap menara Aditama yang kini mulai gelap karena aliran listriknya diputus secara resmi. "Semuanya sudah berakhir, Fiona," bisik Harsa sambil mencium pelipis gadis itu dengan penuh kemenangan. "Gedung ini bukan lagi milik mereka. Dunia ini bukan lagi milik mereka. Sekarang hanya ada kita." Di bawah langit Jakarta yang mulai berubah jingga, Harsa Fauzi dan Fiona Suryanegara berdiri tegak di atas reruntuhan harga diri keluarga Aditama. Mereka membiarkan Pram Aditama tetap hidup dalam kesunyian yang menyiksa, membiarkannya menyaksikan dari balkon tertinggi bagaimana menara Aditama perlahan-lahan berubah menjadi nisan besar bagi kejayaannya yang telah sirna. Dokter jenius itu tidak pernah berniat menjadi penyelamat. Ia hanya ingin memastikan bahwa sang ayah memiliki kursi barisan terdepan untuk menyaksikan kehancuran total dunianya sendiri.